dan kamu merasa membutuhkan pasangan hidup, apapun dia, lawan jenis, sejenis apapun dia, selama kamu merasa nyaman dan ada, bukan soal take and give, ada rasa nyaman yang bisa kalian bina untuk saling terbuka, saling memberi, saling share whole of your life, it's no problem. Saya Ita Devina Aziz. Saya punya anak 6. 4 putri, 2 laki-laki. Bukan liberal ya, tapi saya penganut adalah tidak ada dusta di antara kita, apalagi anak ibu harus ada kedekatan. Apapun kesibukan ibunya dia harus involve. Saya selalu bilang gini, kita terlahir ke dunia itu given dari Allah, dari Tuhan pencipta. Kita hanya sekedar makhluk. Kita semua makhluk. Manusia dengan binatang bedanya adalah manusia dikasih akal. That's why manusia menjalani takdirnya, dia harus belajar. Jadi prinsip gitu. Terus kelihatannya sih klise ya, rasa kesyukuran itu saya selalu tanamkan. Apapun milieu kita, milieu ini kan pasti hubungannya dengan finansial. Dimanapun kita berada, milieu kita dimanapun kita junjung tinggi, karena ya gitulah kayak pepatah lama, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu selalu saya tanam. Bahwa menjadi manusia itu menjalani hari demi hari itu sama Allah, tiap hari dikasih day by day itu pelajaran, karena kita makhluk yang dikasih akal. Kita harus belajar. Hatta saya udah tua, saya harus terus belajar. Belajarlah dalam setiap situasi, dan yang namanya pelajaran itu pasti ada ujiannya. Nah, anggaplah kalau kamu lulus, ini Tuhan mau kasih kamu kunci brankas yang isinya kita nggak tahu itu apa. Kejar itu. Anak terlahir itu tidak, ini dia tiba-tiba, tidak. Tapi ada prinsip tumbuh kembang, ada tempo perkembangan, ada irama perkembangan, ada lagi prinsip rekapitulasi, itu yang paling penting. Nih saya pada saat mau hamil, saya niatin apa sih? Saya niatin hamil si Fatia, saya ingin anak cowok. Dan 2 USG bener cowok, 2 USG bener cowok. Begitu dia lahir, 5 tahun yang saya sempat tersentak, tapi saya pasrahin, Tuhan kalau memang anak saya harus seperti ini, kalau saya pun tidak bisa mengatasi, saya pasrahkan sama kamu. 5 tahun dia ngomong gini, Ma, aku sudah kayak ayah, udah kayak kakak. Kenapa? Aku berdiri pipisnya. Oke? Poin 1. Poin 2, anak saya tidak pernah nulis diary dengan tulisan, tapi dengan gambar. Kalau dalam psikologi membaca gambar, mereka tidak tahu kalau saya bisa baca gambar dia. Dia bikin manga, bikin komik gitu. Semua anak saya seperti itu. Terus saya lihat di mangganya dia itu ada kalimat Jepang sih. Protes, emang gue perempuan apaan dikasih tugas kayak gini, dikasih kerajinan tangan. Nggak ngerti apa, bikin beban, bikin masalah. Di situ tak udah. Begitu juga dengan kecenderungan atau keinginan atau cita-cita apapun nggak bisa kita paksakan. Jadi saya cuma minta sama Tuhan, ya Tuhan kalau memang saya harus nerima, saya terima. Karena apa? Tuhan sendiri pun ngasih 2 jalan. Lo mau jalan yang belok-belok apa jalan yang lurus, silakan. Cuma terima konsekuensi masing-masing. Waktu awal saya perang terus sama ini. Cuma saya memang sempat marah karena apa? Pacarnya itu toxic relation. SMP loh dia waktu itu gitu. Sempat konflik, saya bilang apapun, nah mama bukan melarang atau apa, tapi dia nggak sehat. Jadi saya cuma berdoa sama Tuhan, bukakan si Dede, saya manggilnya Dede ya, fine. Bukakan Dede hatinya bahwa ini nggak sehat. Akhirnya terjadi. Ya udah, dia akhirnya mendapatkan teman, ya kan, saya menganggapnya teman. Dia atau teman sejawat atau teman seperjalanan hidup, apapun istilah saya cuma teman. Dia karena dia superior ya, jadi kalau ngomong itu debatnya bukan debat kusir,
argumennya keras. Apa atas landasan apa saya dilarang gini. Saya bilang, saya dukung kalau kamu bisa bertanggung jawab. Saya sendiri juga punya riwayat tomboy. Jadi saya paham benar. Saya tahu kecenderungan itu dan bukan soal nerima ya, memang saya orang yang nggak pernah memaksakan kehendak saya kepada siapapun, ke orang tua, ke kakak, ke adik, ke suami, ke anak, nggak bisa. Jadi saya memang orang yang welcome, take care of you, terima risiko kamu sendiri. Selesai. Seperti itu. Jadi SMP itu saya bukan ditantangin ya sama saya kayak gitu, SMP. Terus tapi saya tetap mendekatin almarhum ayahnya, ya tolong gini. Oh enggak. Ayahnya karena memang kurang ngerti psikologi, tapi kita punya komitmen memang soal pendidikan anak itu it's my territory. Wow. Jadi waktu itu saya masih, zaman dulu kan masih Facebookan ya. Nah, saya tuh punya pertemanan lingkungan kecil yang orang politik, karena almarhum orang politik gitu Pak. Dikata-katain habis, bla 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 segala macam, apalagi dia orang fundamentalis gitu kan. Saya bilang, bila kalian tidak tahu masalah saya, jangan ganggu saya. Gitu. Tapi saya sempat meraung sama Tuhan kayak gini. Saya udah nerima. Tapi terus saya bilang, don't care lah semua orang gitu. Seperti itu emang hujatan itu wow. Saya berikan dengan dukungan. Satu yang paling penting, perempuan, ibu itu doa. Saya berikan dukungan dengan doa. Kalau dia nyerempet bahaya, saya tegur. Itu cinta saya. Dan diam-diam saya amati. Karena kalau saya bilang, saya merhatiin kamu loh, itu bullshit. Gitu. Itu apresiasi cinta saya seperti itu. Secara filosofi hidup saya, kalau soal tidak percaya Tuhan, saya sama sekali nggak dukung. Karena saya manusia yang yakin banget memang saya diciptakan dengan semesta yang memang dia ciptakan. Gini, selama kamu secara eksistensi sama Tuhan kamu sopan. Gitu ya, sopan. Artinya tahu bahwa kamu terlahir karena diciptakan dia dengan gift tertentu. Dan kamu merasa membutuhkan pasangan hidup. Apapun dia, lawan jenis, sejenis apapun dia. Selama kamu merasa nyaman dan ada, bukan soal take and give. Ada rasa nyaman yang bisa kalian bina untuk saling terbuka, saling memberi, saling share whole of your life, it's no problem. Hidup itu kan pilihan, termasuk kamu memilih pasangan, itu pilihan hidup kamu untuk the next. Makanya saya tekankan, kamu mau punya pasangan, itu cobalah untuk punya pasangan yang langgeng sampai akhir. Gitu. Kalau cuma itu uji coba, jangan paksain, apalagi kamu nggak dapat dukungan. Kalaupun kamu nggak dapat dukungan, jangan berusaha untuk terbuka, karena percuma. Gitu loh. Tapi tanamkan dalam diri kamu bahwa kamu berdua dengan dia bisa menjalani hidup sama-sama, membimbing kekuatan masing-masing. Prinsipnya bahwa kita sebagai orang tua itu tidak ada otoritas tertentu, karena kita sama anak kita nggak ada bedanya, mereka juga nanti jadi orang tua. Jadi cobalah persempit jarak dengan anak, jadikan mereka teman gitu. Saya orang yang dari anak itu lahir saya ajak ngomong, saya susah, saya senang, saya mau nangis, sehingga ada kedekatan emosional itu. Makanya apalagi mereka gede, open mind lah jadi orang tua, bahwa kita itu, ini mau jujur ya, kita makhluk terbelakang dibanding anak-anak. Anak kita yang SD lebih pintar bikin Instagram dibanding kita loh, gitu loh. Jadi dengan bekal apa kamu merasa lebih dari anak kamu gitu. Jadi jadikan anak itu teman, terbukalah. Kalaupun misalnya kita masih belum bisa nerima dia apa adanya, minta sama Tuhan. Udah, minta terus sama Tuhan, jangan pernah. Miracle itu pasti ada. Miracle-nya bisa kita jadi terbuka untuk nerima dia, atau mungkin dia berubah untuk menjadi orang yang lebih sukses.
Saya manggilnya Dede ya. Dek, ya Mama cuma bisa bilang minta maaf karena Mama bukan orang yang bisa terbuka. Pola bicara Mama bukan orang yang bisa bicara sistematis. Tapi Mama membahasakan segala sesuatu. Cinta Mama, sayang Mama hanya lewat doa. Lewat pengamatan diam-diam. Ini bukan soal kebanggaan ya, tapi lebih ke arah dari awal Mama paham bahwa yang kamu jalanin itu bukan sebuah kesalahan. Itu hanya rekapitulasi dari apa yang sudah Mama lakukan itu terekap di kamu. Kalau Mama suka meledak-ledak itu karena memang Mama juga nggak tahan atas cercaan sekeliling gitu. Mengcover kamu secara diam-diam. Cuma Mama marah besarnya pada saat kamu menjalani toxic relationship yang nggak fair gitu. Dan ada duplikat Mama di diri kamu. That's why Mama sangat paham kamu. Kalau kamu memang misalnya ngefans ayah terus bilang saya bisa jadi ayah, kamu bisa. Dan mungkin lebih hebat dari itu. Satu, jangan jadi seperti ayah yang rela berkorban buat keluarganya. Kamu harus merdeka. Jangan kungkung diri kamu dengan, kalau itu bukan aturan Tuhan, itu aja. I have come a long way with you. Dan udah berapa tahun ya dari aku SMA waktu itu, udah hampir 10 tahun kayaknya. Dan itu banyak banget sih yang kejadian antara Mama dan aku. Dan aku nggak tahu sih Mama tahu dari nama atau enggak gitu. Dan biarpun kita nggak banyak ngomongin tentang ini, more or less I feel like you have accepted me. You have come to terms to accept you again. I'm very happy to be here on this ground with you. It's not easy to be where I exactly am right now. Nggak apa ya, mungkin dari aku nggak sulit menerima diriku sendiri gitu, tapi untuk apa ya, bisa nginjak di ruang dimana aku bisa terbuka gitu sama Mama, itu nggak mudah juga buat aku, dan tentu aja nggak mudah Mama gitu. Jadi thank you udah nerima aku apa adanya. Menjadi manusia adalah orang yang orang yang ya pasti believe in God, percaya sama Tuhan, bahwa kita hanya sekedar makhluk yang diciptakan menjalani day by day kita untuk mencapai garis. Selesai tugas kita, sadari tugas kita sama Tuhan tuh dikasih apa. Terus day by day kita itu cuma isinya belajar. Kita dikasih ujian hidup itu untuk belajar, untuk dapat kemampuan tertentu. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk share, komen, dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar dapat informasi terbaru dari Menjadi Manusia. Jangan lupa subscribe.